Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada saat video ini dibuat, mohon izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai soal-soal fisika awan. Video ini murni sepenuhnya saya buat untuk tujuan pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah fisika awan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Seperti yang tertera pada kurva di samping ini, tahap mikrofisis awan sendiri itu ada 5, yaitu difusi, koalesensi koalisional, yang ketiga warm rainout, yang keempat yaitu mixed fase atau fase percampuran, yang kelima yaitu glaciation. Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu dari kelima tahapan tersebut. Yang pertama yaitu difusi. Difusi ini merupakan tahap awal pembentukan awan, di mana merupakan proses yang dominan yang terjadi pada awan-awan yang kecil. Difusi adalah proses di mana uap air itu di atmosfer mengalami kondensasi di sekitar intinya atau CCN-nya, sehingga terbentuk tetesan air kecil pada awan yang ada yang banyak akan polutannya. Jumlah inti kondensasi atau aerosol atau partikel polusi yang lebih tinggi menyebabkan ukuran tetesan terbentuk menjadi lebih kecil. Tetesan kecil tersebut itu lebih stabil dan cenderung tidak mudah bertumpuk dengan tetesan yang lebih besar. Sebaliknya, pada awan yang bersih yang nggak ada polusi gitu, yang CCN-nya lebih sedikit, yang jumlah intinya itu inti kondensasi yang merupakan tempat atau inang dari kondensasi itu, sehingga tetesan terbentuk itu memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi lebih cepat. Setelah mengalami koalesensi, yaitu mengalami tahap yang kedua, yaitu koalesensi koalisional. Tetesan air pada tahap selanjutnya mengalami proses koalesensi, yaitu proses di mana tetesan-tetesan kecil tersebut saling bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Pada awan yang polutannya kurang atau yang jumlah cloud condensation nukleinnya lebih kecil, tetesan air lebih mudah mengalami koalesensi karena ukurannya relatif lebih besar, yang memungkinkan terjadinya tabrakan yang lebih efektif antar tetesan. Proses ini mempercepat pertumbuhan tetesan hingga mencapai ukuran yang cukup untuk jatuh, sehingga sebagai hujan gitu. Namun pada awan yang jumlah CCN-nya yang lebih banyak, cloud condensation nukleinnya itu lebih banyak, itu proses ini tuh tertunda karena ukuran yang terbentuk itu lebih kecil, sehingga peluang terjadinya tabrakan antara tetesan menjadi lebih rendah. Hal ini memperlambat pertumbuhan tetesan hingga mencapai ukuran yang cukup untuk hujan. Proses yang ketiga itu warm rainout. Tahap ini merupakan proses pengendapan tetesan air yang cukup besar dan berat sehingga mulai jatuh sebagai hujan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh tetesan awan yang sudah mencapai ukuran kritis. Pada awan yang polutannya kurang atau CCN-nya itu kecil atau sedikit, ukuran tetesan lebih cepat mengalami kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan hujan hangat, sehingga awan yang CCN-nya sedikit tersebut lebih mudah menghasilkan hujan. Sebaliknya, pada awan dengan jumlah CCN yang lebih banyak itu karena proses koalesisinya itu lebih lambat. Akibatnya apa? Tetesan awan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai ukuran kritis dan mengakibatkan terjadinya hujan hangat itu berkurang dan seringkali memiliki peluang lebih rendah untuk menghasilkan presipitasi. Yang selanjutnya itu fase campuran atau mixed fase. Pada ketinggian yang lebih tinggi,
di mana suhu mulai mendekati atau berada di bawah titik beku, awan memasuki fase campuran, yaitu mixed fase. Fase ini ditandai dengan keberadaan tetesan air cair super dingin dan kristal es di bawah awan. Pada awan bersih, fase campuran ini lebih mudah tercapai karena tetesan air yang lebih besar dapat terbentuk dan menjadi kristal es pada suhu yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, pada awan yang jumlah titiknya atau polutannya itu lebih banyak, keterlambatan dalam pembentukan tetesan besar menyebabkan fase campuran ini tertunda. Oleh karena itu, awan tersebut cenderung mengandung lebih banyak tetesan super dingin dibandingkan kristal es yang menunda proses pembentukan presipitasi dalam bentuk es atau salju. Yang terakhir yaitu glaciation, yang dilambangkan pada grafik ini dengan simbol G ya. Tahap terakhir dalam proses mikrofisis awan itu adalah glaciation, yaitu pembentukan kristal es secara penuh di dalam awan pada suhu yang sangat rendah. Tahap ini menandakan bahwa awan telah sepenuhnya beralih menjadi fase es. Pada awan bersih, proses glaciation terjadi secara lebih cepat karena tetesan yang cukup besar sedapat dengan mudah membentuk kristal es ketika suhu turun di bawah titik beku. Namun pada awan yang polutannya banyak atau aerosol yang menyebabkan jumlah CCN-nya itu banyak, proses ini itu tertunda karena apa? Karena adanya keterlambatan dalam pembekuan tetesan kecil yang lebih stabil. Tetesan ini membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mulai membeku, sehingga glaciation pada awan tercemar terjadi pada suhu yang lebih rendah dan lebih lambat dibandingkan dengan awan yang polutannya itu kurang. Itu soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang curvature effect pada bentukan butir awan, yaitu efek Kelvin, solute effect pada bentukan butir awan, kaitannya curvature dan solute effect pada bentukan butir awan yang digambarkan dengan kurva Kohler. Curvature effect sendiri itu merupakan yang mengacu pada pengaruh kelengkungan permukaan tetesan air terhadap tekanan uap jenuh di sekitarnya. Menurut teori Kelvin, tetesan yang sangat kecil memiliki kelengkungan yang tinggi, sehingga molekul air di permukaannya cenderung lebih mudah menguap dibandingkan dengan tetesan yang lebih besar. Akibatnya, tetesan kecil membutuhkan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk bisa bertahan dan terus bertumbuh menjadi tetesan awan. Dengan kata lain, semakin kecil ukuran tetesan tersebut, semakin tinggi tekanan uap di sekitarnya, sehingga sulit bagi tetesan untuk tetap stabil dan bertumbuh pada kelembapan yang lebih rendah. Untuk solute effect sendiri yaitu didasarkan pada hukum Rolle yang menyatakan bahwa adanya zat terlarut seperti partikel debu, garam laut, atau polutan pada tetesan air dapat menurunkan tekanan uap air jenuh di sekitar tetesan tersebut. Zat terlarut ini bertindak sebagai CCN atau inti kondensasi awan yang memudahkan uap air untuk mengembun meskipun kelembapan relatif lebih rendah. Dengan kata lain, ketika tetesan mengandung zat larut, molekul-molekul air lebih terikat oleh partikel-partikel ini sehingga menurunkan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan dan memungkinkan pertumbuhan tetesan pada kondisi yang lembab yang lebih rendah dibandingkan dengan tetesan murni tanpa zat terlarut. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan antara solute effect dan curvature effect yang digambarkan pada kurva Kohler. Kurva Kohler sendiri merupakan representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara
kelangsungan permukaan tetesan air dan konsentrasi zat terlarut dalam proses pembentukan butir awan. Kurva ini mengintegrasi dua efek utama, yaitu efek kelangsungan, curvature effect, dan zat terlarut atau solute effect. Pada kurva di samping menunjukkan pada awalnya efek larutan mendominasi untuk tetesan dengan radius yang kecil. Namun sehingga pada tetesan ini dapat berada dalam keseimbangan dengan uap air pada kelembapan relatif di bawah 100%, hanya 100%. Namun ketika kelembapan relatif meningkat, tetesan akan mulai tumbuh sampai mencapai titik keseimbangan baru. Proses ini dapat juga berlanjut hingga kelembapan relatif mencapai atau sedikit melebihi 100%. Puncaknya adalah ketika rasio jenuh kritis atau yang disimbolkan dengan S tercapai di puncak kurva Kohler dalam gambar di samping saat uap jenuh itu sebesar 0,6% dan radius tetesan kritis adalah sekitar 0,13 mikrometer. Sampai titik ini, untuk membuat tetesan terus tumbuh, kelembapan relatif lingkungan harus dinaikkan. Namun, begitu tetesan melewati radius kritis, rasio jenuh keseimbangan akan turun di bawah rasio jenuh kritis yang menyebabkan uap air berdifusi ke tetesan, dan tetesan akan tumbuh lebih besar tanpa perlu menaikkan kelembapan relatif di lingkungan. Untuk soal yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Selanjutnya slide-nya itu modifikasi teori dasar sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu the burden of condensed water, kedua yaitu compensating downward motion, yang selanjutnya dilution by mixing, yang selanjutnya itu aerodynamic resistance, the bubble theory, jets and plums. Kita akan mengelaborate satu-satu mengenai beberapa teori dasar ini. Yang pertama adalah teori tentang the burden of condensed water. Burden of condensed water merujuk pada efek yang ditimbulkan oleh air terkondensasi seperti tetesan awan atau presipitasi yang terdapat dalam parsel udara. Air yang terkondensasi menambah beban pada parsel karena massa tambahan ini memberikan gaya gravitasi ke bawah yang mengurangi gaya buoyancy atau daya apung yang memungkinkan parsel udara naik. Dalam perhitungan gaya buoyancy untuk parsel udara lembab, beban air terkondensasi ini harus diperhitungkan karena tanpa pertimbangkannya akselerasi parsel yang sebenarnya bisa berlebihan dalam teori. Keberadaan air terkondensasi menyebabkan parsel menjadi lebih berat yang memperlambat kenaikannya di atmosfer. Jika terdapat air terkondensasi dalam parsel, misalnya dalam bentuk tetesan awan atau presipitasi, air terkondensasi ini akan memberikan efek tambahan berupa gaya gravitasi yang menarik parsel ke bawah. Dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor buoyancy. B diubah untuk mencakup efek kondensasi tersebut yang ditunjukkan dalam persamaan berikut, di mana pada persamaan yang ditunjukkan yaitu T merupakan suhu parsel udara, T aksen adalah suhu lingkungan di sekitarnya. Mu adalah rasio campuran terkondensat, yaitu perbandingan massa air terkondensasi terhadap massa udara dalam parsel. Rasio campuran ini perhitungkan massa air terkondensasi yang menambah beban pada parsel sehingga mengurangi gaya buoyancy efektif. Sedangkan untuk mu sendiri yaitu rasio campuran kondensat dalam udara di sekitar parsel, yang memperhitungkan apakah lingkungan di sekitar juga memiliki kandungan air terkondensasi.
Untuk teori yang kedua yaitu teori compensating downward motion. Compensating downward motion adalah gerakan turun di udara di sekitar partikel yang naik dan untuk menjaga keseimbangan massa dalam sistem atmosfer. Ketika partikel udara naik karena ada gaya apung atau buoyancy, itu udara di sekitarnya harus turun sebagai kompensasi yang menyebabkan pemanasan udara di jalur turun melalui proses adiabatik kering. Adiabatik. Gerakan kompensasi itu memengaruhi distribusi suhu di sekitar partikel yang dapat memperkuat atau mengurangi gaya buoyancy. Ketika partikel udara bergerak naik, misalnya karena dipanaskan, udara di sekitar harus menggantikan posisi yang ditinggalkan partikel tersebut. Proses ini menyebabkan udara di sekitarnya mengalami penurunan atau gerakan turun, subsidence. Dalam kondisi udara kering, udara yang turun ini akan menghangat dengan laju adiabatik kering atau dry adiabatik, dan jika melalui udara lembab, ia dapat dipengaruhi oleh laju adiabatik basah atau wet adiabatik. Hal ini menimbulkan gradien suhu tertentu yang dapat mengaruhi atau mengurangi daya apung partikel yang naik. Dalam persamaan yang ditampilkan di bawah ini, rasio antara A dan A aksen itu digunakan untuk menentukan flux massa antara gerakan naik dan turun, di mana U adalah kecepatan partikel yang naik dan U aksen adalah kecepatan udara yang turun. Jika persyaratan stabilitas tidak terpenuhi, maka perbedaan suhu antara partikel dan lingkungan akan menghasilkan ketidakstabilan atmosfer, memungkinkan partikel itu untuk terus naik dan sebaliknya memperkuat gerakan turun. Hal ini dinyatakan dalam persamaan itu yang di sebelah kanan ini, di mana gamma tersebut adalah laju penurunan suhu lingkungan dan lapse rate itu menunjukkan laju adiabatik basah. Untuk yang selanjutnya yaitu dilution by mixing, yaitu mengubah suhu, kelembapan, dan komposisi partikel udara yang bertampak pada gaya buoyancy gaya apung partikel tersebut. Ketika partikel udara bercampur dengan udara di sekitarnya, suhu dan kelembapan dalam partikel bisa menurun atau meningkat tergantung pada karakteristik udara di sekitarnya. Proses dilution by mixing ini mengubah suhu yang pada akhirnya memengaruhi apakah partikel akan terus naik, berhenti, atau turun. Pada persamaan di bawah ini, min EWP min W min mu adalah efek entrainment pada kelembapan partikel udara. WP adalah kelembapan spesifik pada partikel, sedangkan W adalah kelembapan spesifik di lingkungan sekitar, dan mu adalah rasio campuran zat terlarut dan uap air di dalam partikel. Kedua persamaan itu memberikan gambaran tentang bagaimana gaya buoyancy atau entrainment mempengaruhi pengaruh kecepatan vertikal dan kelembapan dalam partikel udara. Persamaan ini pertimbangan pencampuran massa antara partikel dan lingkungan sekitarnya melalui koefisien entrainment E. Gaya buoyancy dari entrainment bekerja bersama-sama untuk menentukan apa partikel akan terus naik, berhenti, atau menyesuaikan sifatnya sesuai dengan udara di sekitarnya. Untuk teori yang keempat yaitu aerodynamic resistance, the bubble theory, Judge and Plumb. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukurannya dan daya apungnya menurut kombinasi tertentu. Menggambarkan gaya hambat yang memperlambat pergerakan partikel karena perbedaan kecepatan dengan partikel udara di sekitarnya. Sedangkan bubble teori menggambarkan partikel sebagai gelembung udara yang naik
karena daya apung akibat perbedaan suhu dengan lingkungannya. Untuk jets adalah aliran udara cepat dan berfokus dan memicu pencampuran kuat di sekitarnya. Sementara flames adalah kolom air udara yang naik secara terus-menerus dari sumber panas atau polutan seperti asap dan terombang. Keempat konsep ini menunjukkan bagaimana pergerakan vertical parcel dipengaruhi oleh gaya buoyancy, hambatan, dan entrainment, yaitu pencampuran tersebut dengan udara di sekitarnya yang pada akhirnya itu mempengaruhi pada konveksi, pembentukan awan, dan distribusi panas di atmosfer. Baiklah, untuk soal yang selanjutnya itu soal tipe hitung-hitungan, itu sebuah droplet dari ukuran 2,44 mikrometer menjadi ukuran 34,4 mikrometer dalam selang waktu 14,4 menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 64,4 kPa. Hitunglah supersaturation lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertemuan droplet. C adalah 10 pangkat 1,5. Seperti yang tertera itu ukuran awal droplet yaitu R0 itu 2,34,4 dan ukuran akhir droplet itu 2,44 mikrometer. Waktunya itu 14,4 menit, suhunya itu 10 derajat, tekanannya itu 64,4 kPa, dan C ada 10 pangkat 1,5. Untuk yang ditanya sendiri itu seperti saturasi lingkungan. Persamaan yang kita gunakan yaitu R pangkat 2 dikurangi R0 pangkat 2 dikurangi 2 C S kali T. Lalu kita substitusikan nilai yang kita dapatkan tersebut sehingga akan terisa S, dan S tersebut kita dapatkan dengan membagi bilangan tersebut dan kita dapatkan nilai yaitu 0,021,57 atau kita jadikan persen yaitu sekitar 2,157%. Untuk soal yang selanjutnya yaitu berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy osilasi jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 4,4 km pisah dari aliran Hubs rate-nya itu 4,44 derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 24,4 derajat Celcius. Kita tulis yang pertama yaitu diketahuinya dulu yaitu ketinggiannya itu 44,4 km. Hubs rate-nya itu 4,44 derajat Celcius per kilometer. Suhu awalnya atau T yaitu 24,4 derajat Celcius atau kita jadikan Kelvin yaitu 297,55 Kelvin. Yang ditanyakan sendiri yaitu kecepatan angin vertikal U pada periode di mana osilasi buoyancy tersebut. So, untuk menjawabnya yang pertama kita cari dari nilai yang pertama adalah kita cari dulu nilai dari frekuensi buoyancy tersebut. Dirumuskan dengan N sama dengan akar dari G per T dalam kurung rate basah dikurangi rate sehingga kita dapatkan nilai dari frekuensi buoyancy tersebut yaitu 0,42 radius rad per second. Untuk mencari periode kita tinggal bagi yaitu 2pi per frekuensi tersebut sehingga kita dapatkan nilainya yaitu 14,96 sekon. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yaitu U sama dengan ketinggian dibagi periode tersebut dan kita dapatkan hasil akhir dari persamaan tersebut yaitu 254,65 meter per sekon, di mana T
pada perhitungan itu T merupakan suhu dalam Kelvin, dan D merupakan gamma dry adiabatic abstract, yang T merupakan environmental abstract yang diberikan pada soal. Mungkin sekian saja video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.